Sahabat Al-Quran yang kami muliakan, kembali kita memahami bahasa Al-Quran. Kali ini kita memahami kata at-tayyib atau at-tayyibat. Apa itu arti at-tayyib? Kata tayyib ataupun kata at-tayyibat, kata tayyib berasal dari kata taba yatibu tayyiban, yang artinya suci atau baik atau bagus, lezat, halal, subur, memperkenankan atau membiarkan atau membolehkan. Seorang ulama, Raghib Al-Asbahani, ulama di pakar bahasa atau ulama pakar bahasa, mendefinisikan kata tayyib mempunyai makna pokok yang artinya segala sesuatu yang disenangi oleh alat indera ataupun jiwa manusia. Di dalam Al-Quran, kata tayyib dengan berbagai bentuknya diketemukan dalam Al-Quran sebanyak 46 kali. Kata tayyib sendiri ditemukan 7 kali. Di antaranya satu dalam surah Al-Imran ayat 179. Maka Allah liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabisa minat tayyib. Hatta yamizal khabisa minat tayyib. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi may yasha. Fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Selain itu juga kita temukan dalam beberapa ayat yang lain, seperti dalam surah An-Nisa ayat 2. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabir. Itu diantara ayat dalam surah An-Nisa. Dan di dalam ayat yang lain kita juga ketemukan, misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabis wa tayyib. Qul la yastawil khabis wa tayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Demikian dalam surah Al-Maidah ayat 100. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 58. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Kita juga dapatkan dalam surah Al-Anfal ayat 37. Liyamizallahu al-khabisa minat tayyib wa yaj'alal khabisa ba'dahu 'ala ba'din fayarqumahu jami'an wa yaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Al-Anfal ayat 37. Demikian. Juga kita dapatkan dalam surah Al-Hajj ayat 24. Wahudu ila tayyibi minal qaul. Wahudu ila tayyibi minal qaul. Wahudu ila siratil hamid. Dan yang terakhir kita dapatkan dalam surah Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah.
ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum adabun syadidun wa makru ulaika huwa yabur. Demikian beberapa tempat di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran terkait dengan kata at-tayyib atau at-tayyibat. Sahabat Al-Quran, seorang mufassir yang terkenal, yang ternama kita sering dengar, mufassir Ibnu Katsir misalnya, mengartikan kata tayyib itu adalah, yaitu membedakan yang baik dari yang buruk. Membedakan yang baik dari yang buruk. Juga dalam hal tersebut kita bisa dengar penjelasannya bahwa at-tayyib dipahami dari kata penjelasan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 179. Menurut Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud meninggalkan kaum mukmin di dalam keadaan yang kamu alami sehingga dia membedakan di antara yang buruk dengan yang baik. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengadakan suatu ujian dalam rangka dapat dikenali mana mukmin yang sabar, mana mukmin yang sabar dan mana munafik yang durhaka, yang bersalah. Yang dimaksud adalah terkait dengan peristiwa perang Uhud yang dijadikan Allah sebagai ajang ujian bagi orang-orang yang beriman sehingga jelaslah keimanan mereka, kesabaran, keteguhan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sekaligus tersingkap pula tirai kaum munafik sehingga nyatalah pengkhianatan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat senada diungkap oleh Hamka atau yang kita kenal dengan Buya Hamka, bahwa dengan kejadian Uhud dapatlah terjadi penyisihan, penyaringan, atau seleksi di antara yang baik dengan yang buruk. Yang buruk telah dihempaskan oleh penyaringan keluar. Keluarlah 300 orang banyaknya. Yaitu pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum berangkat ke Uhud. Bahkan di dalam peperangan tampak pula penyisihan yang kedua. Tampak pula terlihat adanya penyisihan yang kedua, yaitu dengan alpanya, dengan tidak hadirnya beberapa pemanah di lereng bukit karena melihat harta rampasan sehingga mereka nyaris kalah total. Oleh karena itu jangan cemas melihat bergejolaknya suatu masyarakat di dalam pertentangan di antara yang batil dengan yang hak, antara yang buruk dengan yang baik. Jadi orang yang beriman tidak akan lepas dari ujian. Karena dengan begitu mereka melalui saringan, dengan saringan yang ketat, yang bermutu, bertambah baik mutunya dan bertambah baik keimanannya. Dan yang iman tentunya hanyalah, dan mana yang bertambah baik mutunya dan yang imannya hanya saduran, hanya sekedar, maka saduran itu akan hilang setelah dijemur oleh cahaya matahari, di atas cahaya matahari. Dengan demikian, menurut Buya Hamka yang kita kenal dalam tafsirnya, Hamka juga memberikan pengertian kata at-tayyib yang artinya
yang baik. At-Taib artinya yang sahabat Al-Quran. Selanjutnya, penggunaan kata taib di dalam Al-Quran digunakan untuk konotasi guna. Ini berarti selanjutnya penggunaan kata taib di dalam Al-Quran digunakan untuk konotasi guna. Ini berarti bahwa sesuatu dikatakan taib karena ada kegunaan yang terkandung di dalam eksistensinya. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 22. Rihun taibah. Menurut Abdul Mu'in, bahwa dalam ayat ini kata rihun taibah, angin yang baik, dikaitkan dengan berlayarnya kapal. Kapal bisa berlayar karena adanya angin yang baik itu. Dalam hal ini, angin mempunyai daya gerak yang mendorong atau meniup layar kapal, sehingga kapal itu bergerak maju. Dan di sini dapat dipahami kata taib memiliki konotasi arti guna. Pada sisi lain, kata taib atau at-taibat diartikan dengan hal yang baik di dalam kaitannya dengan makanan. Pengertian ini disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut taibat. Menurut Al-Maraghi, atau dalam tafsir Maraghi, at-taibat adalah makanan yang menurut tabiatnya dianggap oleh selera sehat, selera fitrah, dan stabilitas penghidupannya, sehingga memakannya dengan lahap, makannya dengan nyaman. Makanan yang demikian akan dirasa nikmat oleh yang memakannya, mudah dicerna, dan merupakan makanan yang baik. Juga tidak dianggap kotor serta yang tidak menyenangkan, bahkan menjijikkan, dan umumnya tidak membuat perut sakit atau bahaya yang lain. Adapun makanan yang diharamkan Allah pada ayat sebelumnya memang makanan yang buruk atau jelek dengan kesaksian Allah sendiri yang sesuai dengan fitrah yang berlaku. Orang yang memiliki selera sehat maupun akan merasa tidak nyaman, merasa kurang enak makan makanan tersebut, seperti makan makanan bangkai atau bangkai binatang yang tidak disebutkan nama Allah atau mati sendiri dan sejenisnya. Seperti hewan tangkapan binatang buas, hewan yang mati karena terpukul, mati tertanduk, ataupun darah yang mengalir. Yang demikian itu pula juga ada babi atau daging babi bagi orang yang tahu bahaya yang dikandungnya dan betapa gemarnya ia memakan yang kotor-kotor, pasti jijik atau menjijikkan memakan dagingnya. Jadi sekali lagi, dari makna at-taibat atau makanan yang baik-baik adalah selain yang telah ditetapkan keharamannya, seperti binatang ternak, binatang buruan yang hidup di darat ataupun di laut,
yaitu binatang yang senantiasa menjadi sasaran buruan. Semua binatang yang ada di laut menjadi sasaran buruan, sedangkan yang diburu di darat adalah binatang yang halal dimakan, yaitu selain binatang buas yang bercakar. Jadi dengan demikian makna thayyibat adalah makanan yang baik-baik, yaitu makanan selain yang telah ditetapkan haramnya. Sahabat Al-Quran, selanjutnya kata thayyibat ditemukan dalam konteks perbincangan terkait dengan hukum yang berhubungan dengan makanan atau juga pernikahan dengan wanita-wanita ahli kitab. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5. Ayat 5, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Ayat ini menjelaskan bahwa ahlul kitab pada dasarnya bukan ahli tauhid. Namun kemudian menyusuplah ke dalam kepercayaan mereka, yaitu unsur-unsur kemusyrikan yang di bawah kaum musyrikin yang masuk agama mereka. Akibatnya, orang-orang menyangka bahwa hubungan makanan dan pernikahan dengan mereka pun harus dihindari sejauh-jauhnya, seperti menjauhi sembelihan orang-orang musyrik Arab, serta menikahi wanita-wanita mereka. Maka di dalam ayat di atas diterangkan bahwa kata kaum muslim tidak perlu memperlakukan ahli kitab sebagaimana perlakuan kita terhadap kaum musyrikin di dalam masalah ini. Kita boleh makan makanan ahli kitab dan menjalin pernikahan dengan wanita-wanita mereka. Bahkan ditegaskan secara terinci makanan-makanan yang baik yang dihalalkan secara global, secara ijmal, dan hukumnya menjadi mantap dan tetap. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kata thayyib dengan berbagai macam bentuknya, selain mengandung makna yang baik, yang halal, yang bagus, juga digunakan untuk konotasi guna. Bahkan di dalam kaitannya dengan hukum makanan dan perkawinan, kata thayyib digunakan di dalam pengertian yang halal atau yang boleh. Demikian itu mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua terkait memahami bahasa Al-Quran terkait dengan kata atau makna at-thayyib atau at-thayyibat. Silakan kita baca ensiklopedia Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.